di channel Mugi Ngobrol. Kali ini kita ngobrolin pendidikan anak. Pendidikan secara formal ya. Banyak sekali masalah-masalah pendidikan formal. Salah satunya atau yang terbesar itu adalah bergantinya kurikulum setiap 5 tahun mengikuti pergantian menteri. Artinya setiap ganti menteri ganti kurikulum, sehingga yang di bawah-bawahnya, underbawahnya, di lapangannya kelimpungan. Dan seringkali juga periode 5 tahun ini tidak sinkron dengan periode 5 tahun sebelumnya, sehingga mengacaukan. Belum lagi masalah kualitas guru. Banyak di lapangan itu guru-gurunya ya, karena terkait pendapatannya kurang atau ekonominya tidak memadai, sehingga harus memenuhi ini itu, sehingga konsentrasi dia sebagai pendidik tidak cukup baik. Lalu berikutnya mengenai masalah bagaimana cara mendidik anak di sekolah yang baik dan benar. Apakah sifatnya seluruhnya anak instruksionis atau bersifat dogma, menyampaikan tanpa peran aktif anak, tanpa melihat kondisi anak. Ada lagi faktor X atau faktor di luar itu. Pendidikan formal itu tetapi cukup mempengaruhi misalnya kebiasaan atau habit anak-anak di luar sekolah, atau bukan atau dikendalikan oleh teknologi, sehingga anak-anak ya punya kebiasaan bersantai, berleha-leha, dan pikirannya menjadi pasif karena dia dijejali oleh informasi yang sebenarnya sumbernya kita tidak tahu dari mana saja. Atau ada style FOMO, mengikuti suasana, mengikuti arus, mengikuti apa yang trending, sehingga dia lupa siapa dirinya, sehingga anak-anak tidak mengetahui, sehingga anak-anak tidak punya waktu untuk berpikir. Sementara bagi kalangan pendidik atau di dalam dunia pendidikan itu sendiri, orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang berkecimpung di pendidikan, itu kecenderungannya mengabaikan apa itu definisi kecerdasan. Ya lazimnya kecerdasan itu dianggap mampu menjawab hitung-hitungan, matematika, hanya itu saja. Ketika dia mampu menjawab dengan rumus-rumus, dia dianggap cerdas, dan kecerdasan itu dituangkan ke dalam angka. Padahal angka yang saya maksud di sini adalah ranking. Padahal ranking itu adalah simbol atas kompetisi anak di dalam kelas. Si A itu hanya kompetitif saja sifatnya, yang dituangkan ke dalam ranking, tidak menyimbolkan bahwa anak itu cerdas. Nah, kita kecenderungannya mengabaikan yang namanya kecerdasan. Kecerdasan dia tadi seperti yang saya katakan dianggap kemampuan secara eksak atau saintifik menjawab ilmu-ilmu pasti. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Ketika anak menjawab seperti itu dianggap, oh iya anak cerdas, selesai sudah. Definisinya menjawab hitung-hitungan. Lalu ada hal terkait hal ini, ada yang menarik. Banyak sekitar 1 atau 2 orang yang praktisi pendidikan, saya cerita, ya dia sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Dia mengatakan begini, bahwa kecenderungannya anak-anak yang pintar secara eksak, mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam hitung-hitungan dan menghafal rumus,
setelah kuliah ujung-ujungnya hanya menjadi pegawai BUMN, ujung-ujungnya hanya menjadi pekerja, selesai sudah. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya, bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan, tapi kecerdasan itu bisa menjawab keresahan masyarakat, memperbaiki masyarakat, hidup di dalam masyarakat bernegara yang baik. Nah, itu tantangan. Kenapa mata pelajaran filsafat itu nggak lebih banyak diajarkan di sekolah-sekolah? Ya. Mulai dari sekolah dasar mungkin, atau menengah ke atas, atau apapun lah. Nah, itu apa yang menyebabkan? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali dan kita harus lihat ke sejarah di sejak kemerdekaan ya. Kenapa mata pelajaran filsafat tidak ada di sekolah ya? Ya. Dan itu memang pertanyaan yang sangat penting yang kalau kita mulai berpikir harusnya di sekolah, minimal di SMA lah. Siap. Ada mata pelajaran filsafat, itu perlu kita telusuri ya. Dan memang kita nggak punya sebenarnya sejarah di mana filsafat menjadi mata pelajaran. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat merugikan ya. Kita tidak mampu mengembangkan critical thinking di sekolah. Di negara-negara maju seperti Amerika dan banyak negara di Eropa, juga negara tetangga, Singapura, dan termasuk Iran, setahu saya, dalam pendidikan anak-anak itu diajarkan yang namanya filsafat. Di Eropa atau di Amerika dikenal dengan philosophy for children, filsafat untuk anak-anak, atau filsafat mengajarkan pendidikan secara filosofis. Philosophy for Children atau disingkat P4C itu pertama kali dikenalkan oleh Matthew Lipman sekitar tahun 1970-an di Amerika, ya termasuk salah satu filsuf di Amerika. Nah, Matthew Lipman itu memandang bahwa anak-anak ternyata punya kemampuan dalam bernalar secara filosofis. Nah, tetapi bagaimana mengajarkan filsafat kepada anak-anak itu berbeda tentunya, tidak sama dengan mengajarkan filsafat kepada orang-orang dewasa yang sudah mempunyai kemampuan berpikir sangat baik begitu. Ditambah lagi anak-anak punya mental labilitas yang naik turun. Nah, sementara dewasa sudah tidak seperti itu lagi. Salah satu poin penting dari pandangan Matthew Lipman itu adalah menanamkan critical thinking bagi anak-anak usia dini atau ya anak-anak sekolah ya. Itu diistilahkan dengan critical thinking, bagaimana anak-anak bisa melakukan kritik terhadap suatu fenomena, satu fakta yang dihadapi. Istilah critical thinking digunakan di Amerika, tetapi di Eropa entah mengapa diganti istilah ini menjadi analytical thinking. Mungkin kalau saya asumsinya sepertinya istilah critical thinking terlalu ya soal baik atau tidak baik ya kepada anak-anak, mungkin dalam sudut pandang psikologis, sehingga di Eropa dipakailah istilah analytical thinking yang cukup baik dalam perspektif psikologi, mungkin ya, itu asumsi saya. Nah, kalau kita menggunakan analytical thinking, itu artinya kita mengupayakan anak-anak itu bisa melakukan analisis terhadap apapun yang dia hadapin di dalam kehidupan, apakah itu mengenai masalah, fenomena apa yang dihadapin di dalam dunia anak-anak itu, dan masalah apa yang dihadapin pada saat dia entah dia bermain di dalam rumah dimanapun gitu. Jadi dia bisa berpikir secara analitis.
Matthew Lipman itu menganggap bahwa anak-anak itu bukan hanya sekadar menghafal materi pendidikan, melakukan banyak hafalan-hafalan untuk kemudian nanti diaplikasikan atau diimplementasikan ketika dewasa, bukan seperti itu. Tetapi menurut pandangan Matthew Lipman, anak-anak itu juga punya kemampuan dalam menganalisis sesuatu. Ketika ada problem, dia punya kemampuan problem solving yang baik. Ketika anak-anak menghadapi masalah, dia punya cara untuk menghadapi masalah tersebut. Contoh, bagaimana anak-anak bisa memahami ketika layangannya nyangkut di pohon, lalu dia mengambil bambu sesuai panjang atau tingginya pohon yang jadi tempat nyangkutnya layang-layang, dia goyang-goyang dan layangannya itu jatuh. Dalam proses itu anak-anak sebenarnya punya kemampuan problem solving, bagaimana bambu bisa menjangkau layang-layang untuk mengambil layang-layang yang nyangkut di atas pohon. Lalu contoh lain, ketika ada anak katakanlah 5 atau 7 tahun main mobil-mobilan dan mobil-mobilannya itu jatuh ke dalam got yang padahal sebenarnya nggak terlalu jauh. Lalu dia memahami, wah mobil-mobilannya ini bagaimana bisa dia ambil dari got. Kalau dia masuk itu cukup jauh, katakanlah itu sekitar 1 meter dalamnya, gotnya itu memang tidak dalam airnya begitu. Lalu dia mencari cara, bagaimana caranya supaya mainan itu terjangkau oleh dia. Dia mencari sesuatu benda yang bisa menjangkau itu, katakanlah misalnya dapat sapu, kebetulan sapunya ukuran 1 meter lebih, dia ambil, dia jangkau mainannya dengan sapu, dapat nyampe ke atas dan dapatlah mainannya. Termasuk salah satu juga problem solving, bagaimana anak bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Dasar pemikiran Lipman adalah pragmatik. Dalam pragmatik, nilai kebenaran itu ada nilai kebenaran itu bersifat kontekstual. Lalu nilai yang dicari atau nilai utama pada pragmatik itu adalah kebermanfaatan. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Ketika tidak bermanfaat, ya, itu tidak bernilai. Contoh dalam pragmatisme itu dalam kehidupan sehari-hari, misal kita mencari pekerjaan, lalu kita lihat apakah gajinya itu tinggi atau tidak, kita lebih memilih pekerjaan yang gajinya tinggi. Ini mengenai soal kemampuan yang sudah diasah sejak kecil ya. Kenapa sih anak-anak perlu belajar filsafat? Bukannya ya filsafat itu kan urusan orang dewasa gitu. Ya faktanya banyak studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan Philosophy for Children itu mengalami peningkatan kemampuan berpikirnya secara logis, terus nanti akan membangun empati, ya, bahkan ya literasi. Nah ini juga terkait dengan pandangan Matthew Lipman. Lipman merangkum dari penelitian-penelitian tentang anak-anak, kemampuan anak-anak, hingga dari penelitian itu Lipman mendapatkan kesimpulan bahwa kebiasaan yang ditanamkan kepada anak-anak, kebiasaan berpikir filosofis sejak anak-anak itu akan menumbuhkan yang namanya kemampuan sosial. Dia akan berinteraksi dengan baik, kemampuan linguistik, dia akan bisa menyampaikan
mendeskripsikan sesuatu, menyampaikan ide, gagasan dengan bahasa yang baik. Lalu dia akan mampu mengatasi masalah-masalah psikologis ya terkait nanti mental, apakah kemampuan dia keluar secara mental ketika menghadapi masalah ketika dewasa, juga kemampuan ilmiah, bagaimana dia nanti lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, kemungkinan terus akan berlanjut di dalam ilmu pengetahuan. Jadi pola pikirnya akan lebih terbuka. Matthew Lip mengusulkan pendidikan filsafat bagi anak-anak itu dalam atau dengan cara community inquiry namanya. Community inquiry itu berarti melakukan sebuah diskusi, tanya jawab, menyampaikan opini, pendapat di dalam suatu kelompok yang berbentuk lingkaran. Jadi dibiasakan anak-anak A menyampaikan pandangan, lalu disanggah oleh anak B, anak C menyampaikan pendapatnya, dan seterusnya. Jadi bagaimana diskusi di dalam sebuah kelompok itu dibangun. Itu ketika ada sesuatu yang kurang di dalam pendidikan kita di Indonesia, saya sebagai warga negara apakah bisa mengubahnya? Saya bukan siapa-siapa. Lalu apakah berpengaruh ketika saya menulis surat ke Kementerian Pendidikan, ke DPR? Lalu apakah surat itu akan direspon dengan baik lalu di follow up oleh menteri, oleh DPR? Belum tentu. Gitu. Ketika dibaca surat ini siapa sih? Ketika ada sesuatu yang memang kurang dan kita sudah mengetahui, saya tentunya sebagai warga negara Indonesia ya hanya sebatas siapa sih yang tidak punya kemampuan untuk melakukan pressure atau tidak punya kemampuan posisi bergaining politik sosial yang cukup baik. Ya sudah, kita hanya mengatasi bagaimana kita atau saya mengatasi, dimulai saja dari lingkungan sosial terkecil. Apa itu? Ya dalam rumah. Bagaimana kita mengajarkan pendidikan, bagaimana kita mengajarkan filosofi for children kepada anak-anak sendiri. Kita tidak perlu berharap pada institusi atau lembaga pendidikan harus mengajarkan ini, kita harus demo memaksa bahwa ini harus ditanamkan. Siapa kita? Gitu. Ya dimulai saja dari rumah. Bagaimana menanamkan filosofi for children itu kepada anak-anak kita. Membiasakan anak-anak untuk bertanya apa yang mereka ingin ketahui, membiasakan kepada anak-anak melakukan diskusi apa yang cukup menarik bagi mereka. Ya apakah mainan, contoh misalnya mainan, kita berdiskusi, kita ngobrol, mainan itu terbuat dari apa, siapa yang buat, kapan dibuatnya, untuk apa manfaat, untuk apa atau manfaatnya apa mainan itu. Hal-hal yang seperti itu kok itu berat sekali bagi bagi orang banyak. Ngapain yang berat ke anak-anak? Ini bukan soal berat atau ringan, atau itu hanya bagaimana kita membiasakan ke anak-anak untuk melakukan berpikir secara filosofis. Oke, di dalam rumah kita mengajarkan seperti tadi yang saya katakan, bagaimana mengajarkan atau berinteraksi kepada anak-anak. Dia menanamkan kemampuan atau mengasah berpikir anak-anak sejak di dalam rumah. Bagaimana interaksi, bagaimana menghargai. Ya, kita juga sering menghargai anak-anak. Pandangan-pandangannya tidak perlu kita menjustifikasi
bahwa kamu salah, kamu ini. Kita menghargai, kita pandang apapun pendapatnya, apapun opininya, dia adalah anak-anak. Dia punya pandangan, dia punya opini, dia punya dia punya pendapat, kira-kira begitu. Kita harus menghargai. Kita tinggal beradu argumen, lalu kita saling berinteraksi cukup baik. Kalau suasananya cukup serius atau apa, tinggal suasananya dicairkan saja. Selain untuk interaksi, ya kita juga mengajarkan bagaimana anak-anak mampu atau menyenangi membaca, ya kebiasaan membaca kita suguhkan bacaan-bacaan yang menarik buat dia, apapun itu, apakah buku komik, apakah itu buku ya bukan hanya buku tapi juga film atau musik, kita suguhkan. Lalu setelah dia membaca buku atau setelah dia menonton film, kita ajak diskusi apa sih menurutnya film itu, film yang dia tonton seperti apa. Lalu kita ajak diskusi, begini pandangannya apa, nilai moralnya apa, nilai ininya apa, bla 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 bla. Itu kan sangat membangun kemampuan analisis anak. Jangan dipandang anak-anak itu tidak punya kemampuan berpikir secara filosofis dan tidak punya kemampuan analitik yang baik. Itu sudah kita singkirkan. Lalu adalah juga kita menganggap bahwa filsafat itu sesuatu yang tidak penting, ya itu kita singkirkan lagi. Sekarang coba kita mulai tanamkan itu ketika kita sudah paham bahwa cara atau materi pendidikan filsafat untuk anak itu tidak ada di dalam pendidikan formal. Kita melakukan pendidikan atau kita lakukan di dalam rumah kita sendiri. Jadi kita biasakan interaksi, kita biasakan berdiskusi, kita biasakan menghargai, kita membiasakan menyampaikan opini dan meminta pandangan atau opini anak kepada kita. Jadi itu akan membangun kemampuan analisis, atau bagi Matthew Lipman itu adalah analytical thinking. Dan kita berharap dengan semua itu tadi kita ajarkan kepada anak-anak, kita berharap kelak dia menjadi anak yang punya pengalaman analytical thinking yang baik, dan itu dia bisa gunakan nanti ketika dia dewasa, karena habit itu, karena kebiasaan itu sudah kita tanamkan sejak kecil. Demikian, assalamualaikum.